Kalau memang matinya akibat vaksinasi, berarti semuanya mati. Gitu. Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan Pak pada saat tergigit pertama gitu loh Pak? Nah, seandainya terjadi pandemi, itu juga tugas kita. Supaya tidak melebar kasus penyakit itu, kita melakukan pemberantasan. Perhatikan kesehatannya, kasih dia makan. Dipelihara di dalam rumah, kalau bisa dikurung atau diikat. Semonton Tribuners, hari ini saya sedang berada di Kota Gianyar, Kabupaten Gianyar, ya, di mana tepatnya sedang di kantor Dinas Pertanian. Dan hari ini saya akan langsung bertemu dengan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Nah, yaitu Bapak Imade Santiarka. Oke, kita ikut yuk ke dalam. Om Swastiastu, Semonton Tribuners. Kali ini beliau Jan sedang berada di Dinas Pertanian dan hari ini kita langsung ketemu dengan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Ya, ini namanya aja harus dihafalin nih. Baik, dan kali ini kita akan mencoba mengetahui lebih dalam hal-hal apa saja yang terkait dan yang dilakukan oleh bidang tersebut, khususnya bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Telah hadir bersama kami yaitu Bapak Dr. Hewan Imade Santiarka Wijaya MSI. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, baik Semonton. Hari ini semoga kita dapat memberikan informasi kepada Semonton semua ya terkait hal-hal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Baiklah, sebelum kita mulai Pak, karena kita sudah melakukan protokol COVID ya dan juga sudah melakukan jaga jarak ya. Rasanya sudah vaksin juga ya Pak. Kita tetap melakukan 3M. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktunya. Dan segenap Tribuners juga sebelum kita masuk mengetahui apa tugas dan tanggung jawab, boleh sedikit Pak cerita terkait profil Bapak nih ya, kenapa sampai bisa bekerja memilih di kedinasan ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, Semonton Tribuners. Nama saya Made Santiarka Wijaya. Jadi kami terjun di kedinasan itu sejak tahun 1994. Nah, awalnya saya diangkat di Kabupaten Bangli. Di sana mengawali karir saya itu staf kesehatan hewan, dan tahun 2006 itu menjadi Kabid Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bangli. Nah, supaya dapat mengabdi juga di kabupaten kelahiran sendiri gitu, beli Ojan. Jadi kami pindah tugas pada tahun 2013 ke Kabupaten Gianyar. Nah, sampai di Kabupaten Gianyar ya kami mulai dari nol juga, dan sekarang menjadi Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Itu ceritanya. Waduh, jadi ini sudah transfer pemain nih kalau bola nih Pak ya. Dari Bangli pindah ke
ke Gianyar ya. Hampir sudah 27 tahun. 27 tahun ya. Di PNS gitu. Yang kita ketahui bahwa di Bali sendiri begitu banyak kasus rabies yang terjadi. Ya. Nah, apa sih sesungguhnya strategi Bapak dan kedinasan ini untuk melakukan langkah preventif ya maupun hal-hal lain untuk lebih ke depannya lebih baik? Baik, beliau Jan. Jadi sebelum menukik ke rabies gitu ya, seperti pertanyaan beliau Jan tadi, lebih baik saya cerita awal dulu ya. Kami masuk ke Dinas Pertanian di Kabupaten Gianyar itu awalnya adalah satu bidang yang menangani peternakan dan kesehatan hewan. Nah, karena saking kompleknya itu pekerjaan, itu pada tahun 2016 dipecahlah 2019 dipecahlah yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan itu menjadi dua bidang. Pertama itu adalah bidang perbibitan dan produksi (BIDPRO). Ya. Yang kedua adalah bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Jadi kedua bidang ini tidak lepas satu sama lain. Ya. Kami kan di kesehatan hewan ini dalam pendukung untuk peningkatan produksi dan pemberantasan penyakit gitu. Misalnya pada induk sapi kalau ada masalah kenapa dia tidak bunting dan lain sebagainya, di sanalah terjun kami. Nah, setelah lahirlah seekor ternak gitulah bilang, seekor ternak untuk dibudidayakan. Nah, saat dibudidayakan ini fungsi kesehatan hewan ada di sana juga supaya tidak tertular penyakit. Tugasnya untuk pencegahan ini adalah vaksinasi pada hewan-hewan tertentu. Sudah itu spraying, kalau diperlu spraying. Dan skup luasnya itu adalah peningkatan biosecurity. Jadi OBH istilahnya, orang, bahan, dan hewan itu supaya sehat. Yaitu. Dan yang kalau misalnya tidak bisa kita basmi atau kita cegah, di sana kita juga terjun melakukan pengobatan, pengendalian penyakitnya. Nah, seandainya terjadi pandemi, terjadi pandemi, itu juga tugas kita supaya tidak melebar kasus penyakit itu, kita melakukan pemberantasan. Nah, sekarang ada di produksi itu pengolahan dan pemasaran. Nah, bukan kesehatan hewan lagi, tetapi kesehatan masyarakat veteriner di sana berperan gitu. Tujuannya adalah bagaimana produk asal hewan itu memang benar-benar bermutu dan aman dikonsumsi oleh orang gitulah. Artinya dalam hal ini kalau dia berupa makanan supaya makan tersebut asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Kalau yang non pangan juga kita lakukan pengawasan supaya tidak ada penyebaran penyakit lain masuk ke daerah Bali ini. Seperti misalnya yang non pangan, kulit atau tulang yang memang itu berasal dari sapi, sapinya berasal dari luar yang memang mengandung penyakit zoonosis, artinya yang bisa menular ke manusia seperti antrak dan lain sebagainya, itu kan bisa dibawa penyakitnya ke sini. Nah, itu kita awasi gitu. Nah, sekarang menyangkut rabies ya, itu ya pas ada di pencegahan. Nah, bagaimana sekarang usaha kita supaya rabies ini dapat kita tekan bahkan zero di Kabupaten Gianyar ataupun di Bali secara umum gitu ya. Yang paling penting di sini adalah kesadaran masyarakat, Bapak. Ya. Kesadaran masyarakat untuk memelihara HPR, hewan penular rabies. Lebih dari 50% anjing itu dipelihara secara diliarkan. Maksudnya yang memelihara anjing kebanyakan dipelihara, diliarkan, sudah itu kasih mencari makan keluar rumah, ya kesehatannya tidak diperhatikan. Kebanyakan begitu. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi hambatan bagi kami untuk melakukan pemberantasan terhadap rabies. Ya, apalagi sifat-sifat yang ada istilahnya kayak pencuri gitu, ya. Anjingnya beranak tidak mau dipelihara di rumahnya, dibuang di tempat-tempat umum seperti misalnya di tong sampah, di TPH gitu kan. Di sana dibuang di tempat-tempat di pasar lagi gitu. Itu yang memang
sulit sekali kita gini. Iya, iya. Tetap aja kami melakukan vaksinasi dengan minim hasil vaksinasi 80% dari populasi. Minim itu, Pak. Minim ya. Dan Ya. itu berkala, Pak? Iya, berkala setiap tahun. Setiap tahun kita lakukan vaksinasi. Dalam hal penyakit ini, ya kan, karena Bapak juga dokter hewan ya, di mana dampak kepada manusia ini, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan, Pak, pada saat tergigit pertama gitu loh, Pak? Jadi kalau misalnya kita tergigit anjing, ya segera pergi ke puskesmas untuk mendapatkan VAR, penanganan yang lebih lanjut. Namun sebelum ke puskesmas, Iya. lakukan pencegahan dulu di rumah. Luka yang digigit itu kita cuci dengan air mengalir, ya. Udah itu diisi sabun. Ya, 30 detik lah kita cuci. Jadi pas begitu kena, Ya. langsung buru-buru ke rumah gitu, Langsung cuci air dicuci, mengalir air pakai sabun ya. pakai sabun gitu, ya. Baru ke puskesmas. Ya. Setelah isi sabun, kalau ada betadin di rumah isi betadin. Langsung betadin. Ya. Nggak alkohol gitu, Pak? Kalau berani perih ya Oh, bisa perih ya, aja. bisa ya, gitu ya. Ya, tapi cepat-cepat ke puskesmas, nanti puskesmas penanganan lebih lanjut. Oke. Nah, sistemnya, Iya. karena kami juga tidak melihat langsung ada kasus gigitan, Iya. kami juga bekerja sama dengan puskesmas, Iya. rumah sakit. Jadi mereka lah, petugas Yang puskesmas melapor laporan. ke Oh, kami. baik, Nah, begitu ada laporan, ada Iya. kasus gigit dengan nama si A, asal si Iya. B, Iya. dengan ini dan sebagainya, Iya. kita langsung melakukan investigasi ke tempat tersebut. Yang pertama, kami nyampe di sana, kita lihat dulu observasi anjingnya, Iya. ya sejarahnya gimana, apa dia digigit karena provokasi, anjingnya sehat dan lain sebagainya. Kalau memang menggigit mendadak gitu, sengaja langsung cet gitu digigit, ya kita kalau bisa ambil sampel, bawa ke lab. Kalau istilahnya ada observasi, ya observasi 2 minggu. Ya, kalau ada observasi 2 minggu, kalau masih aman-aman saja selama 2 minggu, ya berarti anjingnya belum rabies. Tapi kalau sebelum 2 minggu mati gitu ya, jadi ya kita cepat ambil juga sampelnya, apa kematiannya benar-benar rabies atau tidak ya. Sebagai data. Ya, untuk kelanjutan ininya pasiennya nanti. Iya. Ya. Tadi dari penjelasan di awal, nggak hanya sekedar penyakit rabies kan, juga ada penanganan terhadap makanan ya yang dihasilkan oleh hewan gitu Pak ya. Beberapa kasus kan dulu ada susu gitu Pak ya, yang tidak steril gitu loh Pak. Nah, pernah nggak Pak ditemukan di Gianyar hal-hal seperti itu Pak? Kebetulan agak jauh lah jaraknya begitu kami pindah ke sini dengan yang adanya namanya produk susu ya. Sekarang ada yang namanya perusahaan susu kambing di daerah Ubud ya. Jadi itu kita sudah lakukan pengecekan, kalau mastitisnya udah kosong, tidak ada gejala penyakitnya pada susunya ya. Kalau misalnya produk makanan itu kan sudah ranahnya lain. Lain yang sudah beredar-edar di toko dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dia masih berupa produk dari peternakan maupun pangan non pangan, itu ya kami lah yang turun melakukan hal tersebut. Terutama dari saat bilang dah pemotongan hewan gitu. Sebelum dia dipotong maupun setelah dipotong, kami melakukan pemeriksaan antemortem, postmortem itu namanya. Antemortem, ya, sebelum dipotong sehat nggak hewannya, ada penyakit menular nggak, gitu. Itu kami lakukan di daerah yang namanya rumah potong hewan. Kenapa fokus harus di satu tempat? Semuanya digampangkan jadi gampang monitor juga Pak ya. Monitor gitu. Ya. Baik Semeton, kita sekarang akan kembali setelah yang satu ini. Ya, Semeton Tribuners, kembali lagi bersama Ojan di sini, masih dengan Pak Made. Pak Made, ini tadi kita sudah banyak membahas terkait tugas dan tanggung jawab Bapak nih, ya beserta tim lah. Memang rabies ini menjadi momok nih khususnya di Bali ya, tapi tetap semangat kita ya bahwa tadi targetnya bahkan zero ya Pak ya di awal itu. Tugasnya kan banyak tadi Bapak sempat sampaikan OBH, ada orang, ada barang, ada hewannya gitu kan.
Jadi ini kan sangat banyak yang harus dikuasai nih Pak. Saya lupa pakai kacamata. Bahkan di beberapa kasus sudah melakukan vaksin, tiba-tiba hewannya meninggal gitu kan Pak, mati. Nah, bagaimana nih cara Bapak menjelaskan ke masyarakat ya terkait hal-hal tersebut? Terkait vaksinasi rabies lagi ya. Ya. Memang betul seperti yang beliau Jan sampaikan tadi, itu tim kami yang turun memang mengalami beberapa kendala. Di antaranya salah satunya seperti beliau Jan sampaikan tadi bahwa kami turun melakukan vaksinasi, ternyata ada punya anjing setelah divaksinasi 2-3 hari, 4 harinya mati. Iya. Itu mereka protes gitu ya. Kami jelasin di sana. Jangkanya ini karena vaksin. Ya, dikira karena vaksin gitu ya. Kami jelasin di sana bahwa penyakit hewan, khususnya pada anjing ini bukan hanya disebabkan oleh rabies, bukan disebabkan oleh vaksin yang kami lakukan pada jadwal tersebut gitu. Kami jelasin bahwa penyakit anjing itu ada yang namanya distemper, adanya parvovirus, apalagi yang umur 3 bulan 4 bulan itu memang riskan kena parvo distemper itu ya. Jadi pas begitu dia masa inkubasinya yang akan kena distemper parvo, kita lakukan vaksinasi ya tidak bisa diganggu gugat lagi, dia harus kena gitu. Dan kalau tidak bisa ditangani secara serius menyebabkanlah kematian. Ya. Sampai ada yang tidak terima, ya, udah 100% akibat vaksin ini anjing saya mati gitu mereka. Saya jelasin lagi bahwa saya melakukan vaksinasi 89.000 ekor di Gianyar. Kalau memang matinya akibat vaksinasi, semuanya berarti semuanya mati. Gitu. Ya baik, Semeton Tribuners, tentu kita sudah mau sampai ke penghujung dari acara Ojan Inspirasi kali ini. Dan jika berkenan, Pak Made boleh memberikan harapan closing statement kepada masyarakat ya terkait sama rabies dan lain-lain yang perlu selalu diperhatikan. Silakan Pak. Kami mohon kepada warga masyarakat untuk bisa memelihara anjing secara baik dan benar. Baik dalam artian peliharalah dia secara hewani, perhatikan kesehatannya, kasih dia makan. Dipelihara di dalam rumah, kalau bisa dikurung atau diikat sehingga tidak bisa keluar begitu saja. Yang memang yang penyebaran rabies ini kan lewat gigitan. Jadi kalau sudah dikurung di dalam rumah, itu tidak punya kesempatan saling menggigit dengan teman-temannya di luar rumah. Itu saja sebenarnya. Lagi pula besar harapan kami bagi masyarakat yang memang sengaja maupun tidak sengaja membuang anjing di tempat-tempat tertentu, mulai saat ini hentikanlah perbuatan semacam itu, karena kalau tidak kita yang sadar, siapa lagi? Kalau hanya kami saja di Dinas Pertanian yang akan terjun memberantas rabies ini, terus terang aja belum mampu tanpa dibantu oleh masyarakat luas. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ini sudah menyempatkan waktu untuk kami berbagi pengalaman, berbagi sharing dengan masyarakat khususnya tentang rabies. Baiklah Semeton, acara ini kita tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155. Live the Pride. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.